untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tresna Sarahlena Amu dengan NIM 230201016 dari kelas A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Untuk memenuhi kriteria UAS Hukum Internasional, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu sejarah hukum internasional, yang kedua subjek hukum internasional, yang ketiga sumber-sumber hukum internasional, yang keempat penyelesaian sengketa hukum internasional, dan yang kelima pengakuan hukum internasional. Baik, cara mengenai hukum internasional, maka yang pertama yaitu dimulai dari sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional dimulai dari masa klasik, dimulai dari perkembangan hukum internasional telah ada jauh sebelum Masehi. Sebagai bukti aturan dan prosedur hukum internasional, maka ditemukan sebuah traktat pada dasawarsa yang telah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Sekitar 2100 sebelum Masehi telah ditandatangani perjanjiannya berupa sebuah traktat dasawarsa yang ditulis di atas batu dan berisi perbatasan antara kedua belah pihak, yaitu Lagas dan Umma, yang merupakan kota kecil di Mesopotamia. Pada tahun 1400 sebelum Masehi, Raja Mesir Ramses II meliputi perjanjian damai, aliansi dan ekstradisi dengan Raja Seta yang saling mengakui kedaulatan teritorial dari kedua belah pihak dan memberikan ekstradisi pada pengungsi dan pertukaran perwakilan diplomatik. Pada masa pertengahan, pada abad pertengahan ini ditandai dengan adanya otoritas gereja yang terorganisir dan kekuasaan yang terstruktur. Namun pada masa ini juga dikenal sebagai masa yang kurang eksistensi dikenal karena terjadinya pada abad ke-15 dan ke-16 dengan penemuan dunia. Teori atau ajaran kedaulatan membawa dampak yang pula dalam perkembangan hukum internasional sebagaimana dirumuskan oleh Jean Bodin dalam bukunya De Republica tahun 1576 yang mengatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi, summa potestas, bagi negara melalui pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan. Hugo Grotius pada tahun 1583 sampai 1645 sebagai bapak hukum internasional telah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum internasional. Grotius dengan karyanya yang berjudul De Jure Belli Ac Pacis atau Hukum Perang dan Damai diterbitkan pada tahun 1625. Sumbangan yang paling utama dari abad pertengahan kepada ajaran-ajaran yang mengandung hubungan internasional ialah kegiatan yang membangkitkan ajaran Roma mengenai perang adil atas pola pemikiran, teologi atau ilmu ketuhanan. Yang berikut masa Islam dalam doktrin Islam hukum perjanjian merupakan bagian yang mengesankan karena perintah yang tertulis dalam Quran harus ditaati umatnya dan menghormati sampai akhirnya sampai dengan kaum kafir sekalipun. Yang selanjutnya pada masa modern ini dimulai dari tahun 1492, suatu tahun yang dikenal dengan penemuan Amerika. Namun pertumbuhan hukum internasional di masa modern pertama-tama diasosiasikan dengan pertumbuhan negara-negara terutama Spanyol, Inggris, dan Prancis. Mulai abad ke-20, hukum internasional mengalami kemajuan yang sangat pesat karena beberapa negara juga terpengaruh untuk mengikuti perkembangan hukum internasional ini, yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang pertama yaitu negara. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan subjek hukum utama dari hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional. Pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara sebagai subjek hukum internasional lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan
kaidah-kaidah hukum internasional yang dilakukan oleh negara. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional menjadi subjek kedua setelah negara karena seperti PBB yang menjadi organisasi induk dari organisasi internasional. Ada pula organisasi universal yang bertumbuh di luar organisasi dunia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatkan kesadaran para pemimpin negara bahwa kerja sama antar negara berguna untuk menghindari terjadinya perang dunia. Kembali yang telah mengakibatkan banyak korban, harta dan manusia yang hilang atau lenyap. Yang kedua yaitu pertumbuhan organisasi-organisasi internasional sebagai akibat kemajuan komunikasi dan transportasi yang cepat. Subjek hukum internasional yang berikutnya yaitu individu. Individu sebagai subjek hukum internasional tidak hanya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, melainkan juga sebagai individu yang dapat dijadikan pihak untuk diajukan pada pengadilan atas dasar pelanggaran hukum internasional yang semakin banyak terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Sebagai pihak yang melakukan kejahatan perang yang dapat dituntut atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum internasional, pengakuan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia lebih memperoleh perhatian setelah dirumuskan secara tegas hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian perdamaian Pengakuan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia lebih memperoleh perhatian setelah dirumuskan secara tegas hak-hak asasi dan kewajiban dalam perjanjian perdamaian Versailles. Pengakuan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia lebih memperoleh perhatian setelah dirumuskan secara tegas hak-hak asasi dan kewajiban dalam perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dan Inggris dan juga Prancis. Dengan masing-masing sekutunya sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Yang berikut adalah pemberontakan. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Dalam hukum internasional masa kini, jumlah subjek hukum internasional yang bukan negara telah bertambah dan substansi hukum internasional semakin banyak. Memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan hukum yang mencakup subjek hukum bukan hanya negara, namun sumber hukum internasional berdasarkan statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional berdasarkan statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1 bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yaitu yang pertama perjanjian-perjanjian internasional baik bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Dan yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti daripada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum internasional. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling
dikemukakan dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menempatkan kaidah-kaidah hukum internasional. Subjek hukum yang selanjutnya yaitu Tata Suci Vatikan yang merupakan suatu subjek hukum internasional yang ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya kepala gereja Roma, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Tata Suci mempunyai perwakilan diplomatik hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal terpenting dari perwakilan tersebut adalah sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain. Tata suci merupakan suatu hukum dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian antara Italia dengan Tata Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tata Suci dengan memungkinkan untuk didirikannya negara Vatikan yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Subjek hukum selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional bergerak di selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional berkedudukan di Yang berikut adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa. Organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang terbatas. Lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya atau statusnya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Ini sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Yang berikut adalah sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1 bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yaitu yang pertama perjanjian-perjanjian internasional baik bersifat umum maupun yang khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Dan yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari pada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan keempat, keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum internasional. Penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua, yaitu secara damai dan dengan kekerasan. Yang secara damai adalah langkah utama yang harus diupayakan. Langkah ini jauh lebih baik dibandingkan penggunaan cara kekerasan atau konflik bersenjata. Di sisi lain, upaya damai dalam penyelesaian konflik merupakan amanat piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang dialat belakangi oleh sikap bersahabat. Yang pertama, negosiasi hingga kini masih menjadi cara untuk menjembatani diskusi antar negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Meski ia tergolong metode tradisional, negosiasi tetap efektif. Negosiasi tidak memerlukan pihak ketiga serta berfokus pada diskusi terkait hal-hal yang menjadi persoalan di mata pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, perbedaan persepsi antar dua belah pihak bisa dipertemukan untuk menghasilkan solusi sengketa. Kendati demikian, negosiasi akan menjadi begitu sulit dilaksanakan jika salah satu negara enggan melakukan negosiasi. Proses negosiasi juga hanya mungkin terjadi jika pihak yang berselisih mau mengakui eksistensi satu sama lain.
penyelesaian secara damai yang kedua yaitu dengan melakukan mediasi. Mediasi mirip dengan negosiasi. Perbedaannya dalam mediasi ada keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan bersedua menerima syarat dari masing-masing kubu. Dalam mediasi, pihak ketiga yang menjadi mediator mempunyai peran aktif mendamaikan kubu-kubu yang berselisih. Mediator juga memiliki kewenangan pemimpin perundingan serta menjadi fasilitator yang mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari masing-masing pihak. Dan yang ketiga, jasa-jasa baik atau good office. Jasa-jasa baik atau good office adalah tindakan pihak ketiga yang berusaha mendorong perundingan atau memfasilitasi penyelenggaraannya tanpa berperan aktif di pembahasan masalah sengketa. Pihak ketiga bisa negara atau organisasi internasional yang bertindak untuk memberikan jasa-jasa baik. Pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik saat proses negosiasi buntu. Berbeda dari peran mediator dalam mediasi, pihak ketiga yang menjalankan fungsi jasa-jasa baik hanya mempertemukan kubu yang berselisih tanpa terlibat dalam peran perundingan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga sekedar fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya perundingan. Dan yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, konsiliasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menyerahkan pada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Jika dibanding dengan mediasi, metode konsiliasi lebih formal sebab dalam konsiliasi pihak ketiga ditujukan atau dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa dan diberi kewenangan tertentu dalam penyelesaian konflik. Komite atau komisi yang dibentuk dalam proses konsiliasi bisa sudah terlembaga atau sekedar ad hoc atau sementara. Komisi itu bisa memutuskan syarat-syarat penyelesaian konflik, tapi putusannya tidak mengikat para pihak yang berselisih. Yang kelima, konsiliasi memiliki arti. Yang kedua yaitu pertama, konsiliasi memiliki penyelesaian secara damai di bawah organisasi PBB. Pasal 1 Piagam PBB menyebutkan di antara tujuan pembentukan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan ini erat dikaitkan dengan upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai. PBB memiliki lembaga bernama International Court of Justice yang berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Dan yang ketujuh, arbitrasi. Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrasi telah dikenal lama dalam hukum internasional dalam penyelesaian satu kasus sengketa internasional. Sengketa internasional diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi arbitrasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara atau pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, dengan perang. Tujuan perang adalah menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Dan yang kedua, retorsi atau retorsion. Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara yang bersengketa. Yang berikut, tindakan-tindakan pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai pembuatan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara. Dan yang berikut adalah blockade secara damai. Pacific blockade
secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Dan yang berikut intervensi atau intervention, campur tangan yang berkaitan dengan unsur negara lain, yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja, dan lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik. Menurut Mahkamah, intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila terjadi campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Penyelidikan atau pencarian fakta atau inquiry. Penyelidikan berfokus pada tujuan pencarian fakta. Metode ini berupa penyelidikan secara khusus untuk mengumpulkan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Komisi dibentuk kemudian mengungkapkan hasil penyelidikan yang disertai rekomendasi, cara ataupun solusi penyelesaian sengketa. Pada 18 Desember 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan pencarian fakta-fakta. Dan yang keenam yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Di dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional ini, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme dan yang mendasarkan berlakunya hukum internasional, dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan objektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lain. Akibat-akibat dari pandangan dari paham dualisme ini membawa menurut pandangan ini ke daerah-daerah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan atau reinforce saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum internasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum internasional. Paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum, yang mungkin hanya menunjukkan reinforce saja. Paham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini dapat disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum internasional. Dalam hukum internasional terdapat dua pengakuan, yaitu de facto dan de jure. De jure merupakan pengakuan yang di sisi lain merujuk pada pengakuan yang didasarkan pada legitimasi hukum formal. Artinya pengakuan de jure diberikan kepada entitas atau pemerintah yang diakui sebagai sah berdasarkan norma-norma hukum internasional, konstitusi atau perjanjian-perjanjian internasional. Pengakuan de jure mengakui kedaulatan dan legalitas suatu entitas secara resmi. Proses pengakuan de jure seringkali melibatkan penilaian terhadap kepatuhan suatu entitas terhadap norma-norma hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Negara-negara yang memberikan pengakuan de jure biasanya telah melalui proses evaluasi mendalam terkait kestabilan politik, penghormatan hak asasi manusia, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dan yang kedua yaitu pengakuan de facto. Pengakuan de facto merujuk pada pengakuan atas keadaan atau situasi yang sebenarnya atau berdasarkan fakta. Dalam konteks hukum internasional, pengakuan de facto diberikan kepada suatu entitas atau pemerintah yang memiliki kendali atau kekuasaan nyata atas wilayah atau populasi tertentu. Meskipun pengakuan ini belum tentu didasarkan pada legitimasi hukum formal, contoh yang sering muncul adalah ketika suatu pemerintahan baru berhasil merebut kekuasaan melalui jalur non-konstitusional atau revolusioner. Negara-negara atau pihak-pihak lain dapat memberikan pengakuan de facto untuk menjaga kepentingan politik, ekonomi,
atau strategis mereka. Meskipun pengakuan de facto tidak selalu diikuti oleh pengakuan de jure, itu dapat memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan internasional dan diplomasi. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil video presentasi saya pada mata kuliah Hukum Internasional. Bila ada beberapa kesalahan, mohon dimaaf. Terima kasih.